Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Edu secara berkala akan menampilkan video literasi, baik berupa video inspiratif, kisah lucu, dan lain-lain. Kita simak videonya. Kisah Nakamura, prajurit Jepang yang bersembunyi 30 tahun di hutan Morotai. Video literasi sejarah. Teruo Nakamura lahir pada tanggal 8 Oktober 1919 di Pulau Formosa, Taiwan, yang saat itu menjadi koloni atau daerah jajahan Jepang. Nakamura dididik dan dilatih militer oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan tentara Jepang. Nakamura terkena wajib militer dan dimasukkan ke dalam sebuah unit sukarela Takasago dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada bulan November 1943. Teruo Nakamura ditempatkan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Bermula dari agresi militer yang dilakukan tentara sekutu di Pulau Morotai, Maluku Utara. Tentara Jepang yang awalnya menguasai pulau itu dengan kekuatan sebanyak 1 batalion atau sekitar 1.000 orang personel kocar-kacir melarikan diri. Pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan Australia mengirimkan 9 divisi atau sekitar 90.000 pasukan untuk merebut pulau itu dari penguasaan tentara Jepang. Saat Jenderal Douglas MacArthur dan pasukannya menyerang Morotai September 1944, pasukan Jepang dipimpin oleh Mayor Kawashima dengan kekuatan 2.500 personel. Dari pertempuran itu, sekitar 1.700 tentara Jepang tewas dan 800 sisanya menyerah atau meninggal karena sakit. Sementara 10 prajurit memisahkan diri dan tidak mau menyerah. Mereka memilih lari ke dalam hutan. Dari 10 orang itulah salah satunya Nakamura. Entah mengapa, Nakamura akhirnya terpisah dari 9 temannya. Tahun 1956, ke-9 prajurit Jepang ini yang terdiri dari 6 orang berasal dari Taiwan dan 3 orang berkeluarga Jepang ditemukan di Morotai dan menyerahkan diri kepada pangkalan Auri Morotai. Mereka dikembalikan ke negaranya masing-masing oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun Nakamura memilih tetap bersembunyi di dalam hutan belantara Gunung Galoka, Morotai. Karena terpisah, ia tidak tahu kalau teman-temannya sudah kembali ke negaranya. Nakamura bersembunyi seorang diri di hutan belantara yang lebat di hutan Pulau Morotai, Maluku Utara. Nakamura membuat gubuk hanya seluas 2,1,5 meter. Gubuk itu terbuat dari kayu dan peratap rumbia. Di dalam gubuk terdapat tumpukan kayu yang sudah melengkung. Kayu itu melengkung karena dijadikan tempat tidur Nakamura. Nakamura bersembunyi seorang diri di hutan belantara Morotai sejak tahun 1944 sampai akhirnya ditemukan pada tahun 1974. 30 tahun lamanya, Nakamura tidak pernah mengenal dunia luar. Nakamura tidak tahu bahwa Indonesia sudah merdeka dan Perang Dunia II telah berakhir. Nakamura mengira bahwa tentara sekutu masih menguasai wilayah Indonesia. Nakamura teringat pesan komandannya, Mayor Kawashima. Tetaplah bertahan, karena cepat atau lambat Angkatan Darat Jepang akan datang, sekalipun 100 tahun mendatang, ujar Kawashima. Kisah adanya tentara Jepang yang bersembunyi di hutan belantara Morotai diawali dari cerita Luther Goge, warga Morotai. Luther Goge bercerita bahwa ayahnya yang bernama Baikoli bersahabat dengan Nakamura.
Ayahnya bertemu Nakamura saat sedang berburu di hutan. Pada tahun 1974, Luther Gugi melaporkan keberadaan Nakamura yang tinggal sendirian di hutan kepada Kapolsek Pulau Morotai. Pada awalnya, Kapten Lawalata selaku Kapolsek belum meyakini laporan dari Luther Gugi itu, sehingga ia melaporkan hal tersebut kepada Komandan Pangkalan Udara TNI AU di Pulau Morotai, Kapten Supardi. Kapten Supardilah yang memutuskan untuk menjemput Nakamura. Sebuah tim penjemput beranggotakan sebanyak 20 orang disiapkan, dan Supardi memimpin penjemputan itu. Pak Faisal yang saat itu baru berusia 24 tahun, diajak ikut serta oleh Kapten Supardi menjadi bagian dari tim. Beliau yang pada waktu itu menjadi kontributor RRI Ternate di Pulau Morotai, menjadi satu-satunya wartawan yang meliput di Pulau Morotai. Pak Faisal menceritakan, tim berangkat pada 18 Desember 1974. Tim berangkat pada pagi hari, namun keberangkatan itu dirahasiakan dari penduduk setempat. Tim berjalan dari pagi hingga petang, mulai dari pusat kota Pulau Morotai ke kawasan hutan di Desa Pilowo, tempat persembunyian Nakamura. Kami berjalan kaki ke hutan dari pagi sampai sore. Malamnya kami mendirikan tenda dan tidur di hutan, kenang Pak Faisal. Pada malam harinya, ada seorang anggota bernama Sersan Mayor Antoni. Beliau fasih berbahasa Jepang. Beliau kemudian merancang skenario penangkapan Nakamura. Beliau mengajarkan lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang pada seluruh tim. Tim penjemput pun menghafalkannya. Selain lagu, tim juga membawa foto Presiden Soeharto beserta bendera merah putih dan Perdana Menteri Jepang pada waktu itu, Kakui Tanaka, beserta bendera matahari Jepang. Skenario adalah saat Nakamura muncul, maka tim penjemput menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan mengibarkan bendera Jepang dan merah putih, serta menunjukkan foto Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tanaka. Pagi harinya, tim penjemput kembali bergerak mencari Nakamura. Setelah beberapa saat berjalan, tim menemukan gubuk persembunyian Nakamura. Pada waktu ditemukan, Nakamura sedang tidak ada di tempat. Tim penjemput pun kemudian bersembunyi. Saat Nakamura kembali, tim kemudian mengepung gubuk itu. Nakamura terkejut dan raut wajahnya terlihat sangat tegang dan berusaha masuk ke dalam gubuk. Sesuai skenario, tim menyanyikan lagu Kimigayo dan mengibarkan foto serta bendera. Mendengar itu, Nakamura langsung berdiri tegak dan dalam keadaan siap. Saat itulah Sherma Hans Anthony menyergap Nakamura. Tim kemudian menodongkan senjata ke arah Nakamura dan menyuruhnya angkat tangan. Pada saat itu juga Nakamura menyerah pada pasukan TNI AU, kata Pak Faisal. Sersan Mayor Han Anthony kemudian berbicara kepada Nakamura dalam bahasa Jepang. Hans menginformasikan bahwa perang telah usai 29 tahun yang lalu. Jepang sebagai negara yang dibela Nakamura juga kalah dalam perang tersebut oleh sekutu. Sherma Han juga menginformasikan bahwa Pulau Morotai saat ini adalah daerah merdeka dan bergabung dengan negara yang bernama Indonesia. Sherma Han pun menunjukkan foto Presiden Soeharto sebagai kepala negara Indonesia saat itu. Tak lupa, Sherma Han juga menunjukkan foto Perdana Menteri Jepang Tanaka sebagai kepala pemerintahan Jepang. Setelah ditangkap, Nakamura diberikan baju seragam oleh TNI AU. Tanpa diikat atau diborgol, Nakamura dibawa oleh tim ke pangkalan TNI AU melalui jalur laut menggunakan speedboat. Sampai di pelabuhan, warga ternyata sudah ramai. Pulau Morotai pun dibuahkan oleh penemuan Nakamura.
Menurut Pak Faisal, Nakamura yang sudah 30 tahun itu tidak berinteraksi dengan peradaban. Terlihat bingung saat melihat keramaian. Ia kemudian dibawa ke pangkalan TNI AU dan dirawat di sana untuk dicek kesehatannya. Menurut keterangan dokter, mengatakan bahwa keadaan Nakamura baik-baik saja. Selain itu, Pak Faisal menceritakan berdasarkan keterangan Sir Mahan Anthony, Nakamura bersembunyi di dalam hutan karena menyangka Pulau Morotai masih dikuasai oleh pasukan sekutu. Apalagi di Pulau Morotai yang terdapat pangkalan TNI AU sering dikunjungi oleh pesawat Hercules. Nakamura menyangka itu adalah pesawat pasukan sekutu. Akhirnya Nakamura alias Atun Palalin pun dipulangkan negaranya. Dia pun bertemu kembali dengan istrinya dan keluarga besarnya. Hingga akhirnya beliau meninggal karena kanker paru-paru di kampung halamannya pada 15 Juni 1979. Saat ini di desa Daiklia Morotai berdiri sebuah monumen tentang dirinya, dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.